Lalu ketika Andri sudah mulai lelah dengan perdebatan, Nida mengajak Andri untuk berbicara baik-baik di ruang tengah. Saat itu Nida masih dalam kondisi marah dan tersulut emosi. Dia ingin membalas dendamnya kepada sang suami. Dia berencana ingin menghabisi nyawa Andri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis menimpa seorang kepala desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2024. Dia meninggal dunia di tangan istri sirinya yang di saat itu cemburu setelah memergoki sang suami mencari akun sosial media wanita lain. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Karyamukti, Kecamatan Ketapang, tinggallah seorang pria yang bernama Andri Yansyah, yang mana dia kerap disapa dengan nama Andri. Pada saat itu Andri berusia 34 tahun. Sejak tahun 2022, Andri menjabat sebagai kepala desa Karyamukti. Sebelum menjadi kepala desa, Andri dikenal aktif dalam kegiatan kepemudaan dan pemerintahan di desanya. Bahkan dia dipercaya sebagai salah satu tokoh muda di lingkungannya. Sebagai kepala desa, dia dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang berwibawa dan berdedikasi tinggi di dalam memimpin desanya. Meskipun baru menjabat sebagai kepala desa sekitar 2 tahun, Andri sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bisa dikatakan, Andri berperan sangat besar dalam pengembangan di desanya. Dalam keseharian, Andri sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat di desa tersebut. Dan selain itu, Andri rutin mengurus administrasi di desa, memimpin rapat warga, serta menjadi penengah di dalam berbagai permasalahan komunitas yang ada di dalam desanya. Rekan-rekannya dan warga desa yang mengenal dia sebagai pribadi yang terbuka, ramah dan mudah bergaul. Andri juga dikenal sebagai sosok yang tangguh dan mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin. Andri juga selalu menyelesaikan permasalahan di desanya secara bijaksana. Namun sobat, meskipun Andri dianggap sosok panutan di desa tersebut, ternyata di balik citranya, Andri merupakan pria yang gemar bermain api asmara alias laki-laki playboy. Andri diketahui gemar bergonta-ganti pacar di masa lalu. Meski kini dia telah berkeluarga dan hidup bersama istri serta anaknya di desa Karyamukti, namun seolah kebiasaan lamanya sulit untuk ditinggalkan. Sekitar tahun 2022, tidak lama setelah dia resmi dilantik sebagai kepala desa Karyamukti, Andri kembali tergoda dan menjalin hubungan dengan seorang wanita lain. Hubungan itu tidak sekedar perselingkuhan biasa, sebab Andri dan wanita tersebut bahkan menikah secara siri, mengingat status Andri yang di saat itu masih terikat pernikahan sah. Wanita yang dia nikahi itu bernama Ratnida atau akrab disapa dengan nama Nida. Entah bagaimana mulanya mereka bisa bertemu. Yang jelas, sejak pertama mereka bertemu, benih-benih cinta muncul dan kemudian tumbuh semakin dalam, hingga bahkan membuat keduanya mantap membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, meski secara siri. Yang mana diketahui bahwa pernikahan sirinya tersebut pun diketahui oleh istri Andri. Saat menikah dengan Andri, Nida berusia 31 tahun dan bekerja sebagai tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Sejak saat itu Andri kerap mondar-mandir antara desa Karyamukti dan Kelurahan Mulyakerta, tempat Nida tinggal, yaitu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Selain Andri tinggal bersama istri sah dan anak-anaknya, Andri juga kerap tinggal di rumah kontrakan Nida. Nah, lalu sobat, hubungan antara Andri dan Nida pada awalnya memang berjalan cukup harmonis. Keduanya tampak serasi dan saling melengkapi. Namun seiring berjalannya waktu, setelah mereka cukup lama menjalani pernikahan, sikap asli masing-masing mulai terlihat satu persatu. Nida dikenal sebagai wanita yang cerdas, rapi, dan aktif dalam pekerjaan. Namun di luar urusan pekerjaan dia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, sensitif, dan mudah tersinggung. Hal-hal kecil sering sekali menjadi pemicu pertengkaran di antara keduanya, termasuk rasa cemburu dan curiga yang semakin sulit dihindari di dalam hubungan mereka. Nida kerap merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan istri sah. Dia merasa Andri lebih memprioritaskan istri sah. Namun yang lebih memicu emosi, ternyata Andri belum juga meninggalkan tabiatnya sebagai playboy. Meski istrinya sudah 2, Andri masih saja tertarik menjalin hubungan dengan wanita lain yang ternyata merupakan mantan kekasih yang pernah mengisi hati Andri sebelumnya.
Kelakuan Andri tersebut pun terus menghantui pikiran Nida. Dia sering merasa gelisah setiap kali Andri pergi tanpa kabar, takut bahwa suaminya itu kembali berhubungan dengan sang mantan. Dan lambat laun, rasa curiga itu pun berubah menjadi cemburu yang membara, yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Puncaknya adalah pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Hari itu Andri sedang berada di rumah kontrakan yang berada di wilayah Kelurahan Mulia Kerta bersama dengan Nida. Lalu sekitar sore harinya, Nida diam-diam memergoki Andri sedang mencari akun media sosial mantan kekasihnya melalui handphone. Nida pun kesal dan cemburu. Dia akhirnya menegur suaminya dengan nada yang tinggi. Namun Andri malah merasa dituduh dan tidak terima dengan teguran itu. Saat itu amarah Nida mulai tidak terkendali. Keduanya akhirnya terlibat pertengkaran hingga mereka berkelahi secara fisik. Nida pun menangis histeris karena perbuatan Andri yang tega bermain fisik kepadanya. Nida yang diselimuti emosi yang mendalam, dia mengancam kalau dia akan pergi dari rumah kontrakan tersebut. Namun saat Nida berusaha keluar dari rumah kontrakan itu, Andri malah mengikutinya keluar dari rumah dan memecahkan kaca mobil untuk mencegah Nida pergi. Ribut-ribut mereka ini pun ternyata terdengar oleh tetangga yang kemudian berbondong-bondong keluar rumah karena penasaran dengan apa yang terjadi dengan Andri serta istri sirinya itu. Para tetangga yang melihat perkelahian itu merasa terkejut namun tidak berani ikut campur. Mereka hanya berusaha menenangkan keduanya ketika situasi mulai mereda. Hingga menjelang malam, keduanya pun tidak banyak bicara, saling mendiamkan satu sama lain. Hingga malam tiba, Nida beristirahat dan tidur di kamar, sementara Andri tidur di ruang tengah. Lalu keesokan harinya, tepat pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, suasana di rumah kontrakan itu tiba-tiba hening. Hanya terdengar detak jarum jam dan langkah kaki keduanya. Rupanya Nida masih terbakar emosi, sehingga dia tidak kuasa menatap sang suami. Bahkan, di dalam hatinya, hanya diselimuti dengan rasa cemburu yang tidak terkendali. Sejak pertengkaran sebelumnya, Nida menyadari bahwa pikirannya sudah dipenuhi niat untuk membalas rasa sakit hati yang dia rasakan. Pagi itu, Andri tampak santai, mengira pertengkaran kemarin sudah selesai. Akan tetapi Nida masih merasa pertengkaran sebelumnya masih belum selesai. Pagi itu suasana hening pun pecah dengan keributan keduanya. Pertengkaran pun berlanjut di pagi hari. Lalu ketika Andri sudah mulai lelah dengan perdebatan, Nida mengajak Andri untuk berbicara baik-baik di ruang tengah. Saat itu Nida masih dalam kondisi marah dan tersulut emosi. Dia ingin membalas dendamnya kepada sang suami. Dia berencana ingin menghabisi nyawa Andri. Ya, dia sudah sangat-sangat di luar kendali dan dia ingin menutupi jejak kekejiannya nantinya. Lalu ketika Andri berdiri di dekat sebuah alat gantungan mirip dengan gantungan ayunan bayi, Nida yang sudah bulat tekadnya tiba-tiba kepikiran untuk langsung menjerat leher Andri dari belakang menggunakan kain panjang yang menggantung di alat tersebut. Pada saat itu Andri mencoba melawan dan berusaha melepaskan diri, namun ternyata Nida terus menekannya dengan sangat kuat. Nida terus menekan kain tersebut agar Andri tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pada saat itu Andri berusaha mempertahankan nafasnya dan memohon kepada Nida untuk melepaskan jeratannya. Akan tetapi Nida tetap tegas dan dingin. Dengan setiap tarikan kain tersebut, nyawa Andri perlahan terkuras. Karena beberapa menit setelahnya, Andri mulai kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi lemas. Tidak lama kemudian, Andri pun kehilangan nyawa di tangan istri sirinya itu. Setelah menyadari bahwa Andri tewas di tangannya, Nida kemudian menurunkan tubuh Andri dan membaringkannya di tempat tidur, memastikan posisi tubuh Andri terlihat seperti meninggal secara alami atau justru mengakhiri hidup sendiri. Alih-alih memanggil bantuan, Nida tetap tenang dan menutupi tindakannya. Setelah membaringkan Andri di tempat tidur, Nida pun berpura-pura panik. Dia keluar dari rumah sambil menangis dan berteriak histeris, meminta tolong warga sekitar. Dia mengatakan kepada para tetangga bahwa suaminya mengakhiri hidup. Para tetangga pun panik. Warga sekitar mulai berdatangan termasuk ketua RT setempat. Mereka pun menemukan Andri sudah dalam kondisi wajah yang membiru. Nida yang menangis pun meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membawa Andri ke rumah sakit. Dia mengaku sudah melihat suaminya berusaha mengakhiri hidup di alat gantungan mirip gantungan ayunan bayi. Meskipun terdengar tidak masuk akal, warga sekitar yang terlanjur panik percaya saja meski Nida di saat itu berbohong. Tidak lama kemudian, Polsek Banua Kayong dan Inafis Polres Ketapang langsung datang ke rumah kontrakan itu untuk melakukan olah TKP. Pihak kepolisian menemukan bahwa kondisi rumah berantakan seperti habis terjadi pertengkaran. Pihak kepolisian mencurigai adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang lain sebelum Andri meninggal dunia. Meskipun di saat itu, mereka tetap membawa tubuh Andri ke rumah sakit Fatimah Ketapang terlebih dahulu. Di rumah sakit itu, Andri sudah dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya pun dipindahkan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk dilakukan otopsi. Hasil pemeriksaan otopsi menunjukkan adanya bekas jeratan di leher.
Namun jeratan tersebut dikatakan tidak sesuai dengan pola seseorang yang menghabisi diri sendiri atau menjerat leher sendiri. Lalu juga terdapat luka lebam di tubuh korban termasuk di dada dan pipinya. Selain itu, tidak ditemukan juga tanda-tanda patah tulang hyoid, yang mana ini biasanya muncul pada kasus orang yang mengakhiri hidup. Dan pihak kepolisian pun memeriksa keterangan saksi secara intensif, termasuk Nida, sang istri Siri, yang menjadi saksi utama karena kejadian ini benar-benar janggal. Dalam pemeriksaan itu, meski tampak tenang, Nida sang pelaku kekejian sebenarnya seolah sulit menutupi kebohongannya. Nida di saat itu memberikan keterangan yang berubah-ubah, bertele-tele. Awalnya dia mengatakan bahwa Andri mengakhiri nyawanya sendiri. Lalu setelah mengetahui hasil otopsi, Nida mengatakan sempat ribut dan mendorong Andri sebelum akhirnya Andri mengakhiri hidupnya. Di saat itu Nida masih mempertahankan kebohongannya. Pihak kepolisian pun melihat adanya gelagat yang mencurigakan. Mereka merasa Nida cukup tenang dan tidak menangis sama sekali. Ketika diperiksa, pihak kepolisian kemudian melakukan uji pilograf atau detektor kebohongan yang hasilnya pun mengejutkan, yaitu menunjukkan bahwa Nida 98% tidak jujur atas keterangannya. Lalu pihak kepolisian menemukan fakta lain, yaitu tidak adanya kursi atau benda penopang di sekitar lokasi yang disebutkan merupakan tempat Andri mengakhiri hidup. Lalu posisi tali atau kain terlalu rendah untuk memungkinkan seseorang benar-benar menggantung. Kemudian pihak kepolisian juga menemukan adanya sidik jari Nida yang berada di kain yang disebutkan oleh Nida digunakan oleh Andri untuk menjerat lehernya sendiri. Disitulah letak kecurigaan benar-benar terlihat. Sementara itu, kakak kandung Andri yang bernama Heri Yunanda juga merasakan adanya kejanggalan dengan kematian sang adik. Dia merasa pengakuan dari Nida tidak sesuai dengan kondisi Andri. Di sejumlah tubuh Andri ditemukan luka yang tidak wajar. Kepergian adiknya tersebut menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga dan istri sah Andri menolak spekulasi bahwa Andri mengakhiri hidupnya. Mereka menuntut keadilan penuh kepada pihak kepolisian. Lalu sobat, setelah dilakukan otopsi, jenazah Andri pun dipulangkan. Sesampainya di rumah duka di Desa Karya Mukti pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, istri sah dan keluarga besar sangat terpukul dengan apa yang menimpa Andri. Jenazahnya dimakamkan dengan layak. Pihak keluarga masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Istri sah dan anak-anaknya tidak kuasa menahan tangis. Pemakaman Andri di Desa Karya Mukti dihadiri oleh ratusan warga. Banyak warga yang menangis dan merasa kehilangan atas kepergian kepala desa mereka ini. Namun di sisi lain, pihak kepolisian pun mendalami kembali urutan kejadian berdasarkan bukti di lokasi. Hingga pada bulan Desember 2024, Nida pun ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Pihak kepolisian mengamankan dia dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah didesak oleh pihak kepolisian, Nida mengaku bahwa dia yang memang menjerat leher sang suami. Dia mengaku panik setelah melihat suaminya tidak sadar, lalu berusaha menggantung tubuh suaminya di ayunan bayi agar tampak seperti mengakhiri hidup. Nida mengaku cemburu setelah melihat Andri mencari akun media sosial mantan kekasihnya. Nida juga merasa disisihkan karena hanya istri Siri, sementara istri sah korban tinggal di desa bersama anak-anaknya. Saat itu Nida menyesal sudah melakukan hal kejam kepada suaminya. Dia bahkan menangis dan menunjukkan perilaku berbeda selama proses hukum. Dia menjadi lebih sopan dan meminta maaf kepada keluarga besar suaminya. Berdasarkan pengakuan dan sikapnya, Nida tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Hingga pada bulan Juli 2025, dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa sebagaimana pasal 338 KUHP dan dijatuhkan vonis 17 tahun penjara. Pihak keluarga Andri yang mengetahui vonis yang diberikan kepada Nida merasa bahwa luka atas kepergian Andri tidak akan hilang meski pelaku sudah diberikan hukuman. Itu dia sobat, kisah dari seorang suami yang dihabisi oleh istri-istrinya karena rasa cemburu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.